AI ceritanya apa? Ya, Lek boleh tahu. masalah sakit nanti Oke. cover apa ya kan? Ya Kira-kira sudah, dengan mereka ya, AI cerita kayak gitu, orang tertarik beli atau enggak? Ada alurnya yang AI perlu belajar. Sekarang gue tanya dulu, AI kepingin tambahan income berapa? Sebanyak-banyaknya perlu ada sejumlah angka. Kamu mau minum lagi? Kira-kira angka berapa? Soalnya kalau enggak gitu ngerambiang. Oh, aku mau kemana? Pergi luar kota. Luar kota ini Malang, ada Kediri, ada Nganjuk, ada Sidoarjo. Ngerambiang. Lek kita enggak tahu tujuannya kemana, enggak bisa. Jadi kita harus menentukan dulu kira-kira kepinginnya apa. Karena gini, di dalam kehidupan ini kita kepingin punya rumah yang mungkin ada kolam renangnya. Oh, aku nggak butuh rumah yang ada kolam renang. Mungkin aku perlu rumah yang lebih nyaman lagi, ada halaman nih. Atau mungkin kita juga kepingin mungkin kendaraan yang jauh lebih enak, betul ya? Atau mungkin kita kepingin jalan-jalan ke luar negeri. Nah, yang jadi pertanyaan, berapa biaya yang dibutuhkan untuk mencapai ini semua? AI apa kepingin rumah sekarang? Misi kepingin nggak? ya enggak tahu Alek. Mau main AI perlu kendaraan? AI itu kendaraan perlu. Oke, kendaraan apa? Kepingin Kijang lagi? Pastilah. Innova ya. Innova kira-kira mau baru atau second? Ya baru lah. Oke, kira-kira harga berapa AI? Tahu berapa sekarang? 400 ya. Kayak. Terus kemudian kepingin jalan-jalan ke luar negeri lagi atau enggak? Ya kalau ada uang ya. Oke, kira-kira mau jalan-jalan ke Asia, Eropa, atau Australia, atau Amerika? Enggak terpikir. Belum ya? Enggak terpikir enggak akan tercapai. Oh gitu. Kalau kita gini memikirkan kita akan tercapai. AI bekerja. Ya. AI bekerja, ya kan? Sudah memikirkan, tetapi tidak tercapai. Jadi berarti apa ya? Apa keinginannya AI waktu itu apa? Contoh ya, contoh. Ya, AI, ini kepengen helikopter. Kepingin mobil, ya kan? Kepingin jalan-jalan juga, ya kan? Kira-kira rumah kepingin harga berapa? Supaya tahu, oh kayak gini, nanti mencapainya kayak gini. Nanti kira-kira berapa lama kita bisa mencapainya. Oh, misalnya kita pakai cicilan, kita bisa tercapai berapa. Itu, seperti itu, harus ada patokannya. Kalau rumah sih ya ada, tapi kalau mau renov aja ya sedikit-sedikit aja ya. Paling dana ya 3-4 M renov itu. Renov 4 miliar. Iya. Nek mau untuk yang seperti apa yang diinginkan. Ya kan? Tapi kalau yang biasa-biasa 500 ya cukup. Oke, 500 juta. Kira-kira kalau kamu ada sebuah peluang bisnis yang bisa menghasilkan income, kira-kira kepingin income berapa per bulan ya? Atau kamu gak butuh, wis gak usah. Butuh piro? Butuh paling enggak ya 5 juta per bulan. 5 juta per bulan. Oke. Ini realistis. Jadi ini smart. Smart itu spesifik. Oh, kepengennya 5 juta. Measurable. Apakah bisa terjangkau? Bisa. Terus kemudian achievable. Apakah bisa dijangkau? Measurable itu apakah bisa terukur 5 juta. Reasonable enggak? Oh, reasonable. Misalnya sekarang kamu minta income 50 juta, itu enggak reasonable. Betul ya? Tapi kepengen 5 juta, reasonable. Time pun, kira-kira kepengen 5 juta ini kapan? Akhir Desember? Atau sebelumnya? Atau bagaimana? Sekarang kan Januari, Lex. Kira-kira kapan kepengen income 5 jutanya? Menurut Alex? Bulan depan? Ya mungkin tengah tahun. Oke, tengah tahun berarti Agustus, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni lah ya. Juni tercapai 5 juta. Oke, bagus. Kalau misalnya kita sudah tahu kayak gini, berarti Januari, Februari 6 bulan lagi kamu akan dapat duit 5 juta.
Jadi cara ngaturnya di bulan pertama Januari wis gak usah nol dulu proses belajar. Jadi kamu tanggal sekian sampai akhir Januari harus menguasai. Oke? Terus kemudian Februari 5 juta ini bagian 5 bulan. Berarti bulan Februari minimal harus 1 juta, betul ya? Bulan Maret 5 juta. Bulan April 5 juta. Bulan Mei 1 juta, 1 juta berarti kamu jadi 2 juta ya. Karena ini dapat, ini dapat. Terus kemudian ini ketambah 1 juta lagi, 3 juta. Bulan Mei 1 juta lagi, berarti 4 juta. Bulan Juni pasti kamu dapat 1 juta omset, kita bisa dapat 5 juta. Karena gini, ternyata Alex, cara ngaturnya income itu kita bisa bagi per bulan, dibagi per bulan, juga bisa dibagi lagi per minggu. Contoh gini, ini ada daging apa gitu ya, sapi, woto. Ya apa caranya kita bisa makan, terpaksa harus dipotong-potong. Ya apa caranya jak masuk ke kulkas harus dipotong-potong. Jadi ojo langsung sapi langsung masuk ke kulkas angel, paham ya? Kita ndak bisa nalam kayak gitu. Nah, sing Joni ingin sampaikan, ini contoh Alex saja. Nah, Prudential itu Prudential Life Assurance itu masuk didirikan di London 1848. Lek 1848 ke 2020 berarti berapa tahun, Lex? Boleh pakai kalkulator nggak apa-apa. Belum lah, Lex. Lek Belum, 200 belum. sampai 180, 170. 172 tahun. Jadi kalau ada sebuah perusahaan yang sudah 172 tahun, yang sudah lewat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, berbagai krisis, tetap eksis, kira-kira perusahaan ini oke nggak? Oke ya. Terus masuk PT PLA, Prudential Life Assurance, masuk di Indonesia itu tahun 1995, Lex. Masuk 1995, itu dia pelopor unit link. Kalau aku boleh bilang 1995 ke 2020 berapa tahun, Lex? 2020 ke dikurangi 1995? 25 tahun. Kira-kira kalau ada perusahaan yang sudah berdiri 25 tahun di Indonesia, berbagai krisis sudah dilewati, kira-kira perusahaan ini oke nggak? Oke ya. Nah terus kemudian apa toh yang dijual sama Prudential itu? Bisa life, bisa health, kesehatan, bisa education, bisa accident, dan lain sebagainya. Sampai sini jelas, Lex? Nah, ya apa sih caranya kita bisa kepingin 400 juta, kepingin renov 4 miliar, dan lain sebagainya. Kalau yang pertama kita pakai jalur karyawan, misalnya karyawan income 5 juta per bulan ya, Lex? Betul ya? Kira-kira 10 tahun lagi, dia bakal income berapa? Naik 10%, Lex. Berarti tahun pertama 5 juta 500, betul ya? Tahun kedua 6 juta 100, tahun ketiga 6 juta 700. Lek di total ini kira-kira 12, hampir 13 juta per bulan. Tetapi bu lupa, Lex, harga satu gelas ini sekarang berapa, Lex? Satu gelas ini 250, 500 lah ya. Kira-kira 10 tahun lagi bisa nggak harganya jadi 5.000? Bisa jadi. Bisa ya. Dulu waktu kamu SD beli bakso harga biru, kapan kok? 500. Sekarang harganya berapa? 10.000. 10.000 lah ya. Paling murah ya 12.000 ya mau nih. Paling murah 5.000 ada lah ya. Paling dapat tahu tok 10 ambil anu. Oke, ini aja sudah ada kenaikan, betul ya. Nah, jalur kedua, rasanya kok ini rada angel, betul ya. Untuk bisa dapat Innova dan sebagainya, betul ya. Nah, iya. Yang jalur kedua kita lewat profesional. Profesional itu lewat misalnya kita sebagai dokter, pengacara,
Masalahnya kita tidak seperti itu. Tapi AI sebagai optik itu jasa yang ditukar dengan uang. Bagus. Nah, yang ketiga kita bisnis. Nah, kalau kita berbisnis yang dibutuhkan awal mula apa ya? Modal. Modal. Kira-kira kalau misalnya mau buka optik lagi di Surabaya butuh modal berapa? Ya kayak kemarin waktu di Wadung Asri Ya, kurang lebih ya 200. 200. Itu sudah tempat atau belum, Lek? 200 iku opo Ya, lah belum. ngono. Belum berapa AI? Untuk buka satu optik berapa? Kira-kira butuh berapa? Menurut AI berapa? Ya tergantung kontrakane. Ya kayak sing di Wadung Asri itu. Ya itu kayak Wadung Asri itu 500 itu kontrakane murah ya. Total KB itu 500 juta yang Iya. harus dibutuhkan. Iya. Jadi Lex 200 oke lah, tapi mungkin sepertiganya dari yang di Wadung Asri itu ya. Nah, dari bisnis ini 5 tahun pertama itu yang tutup 80%. Kemudian 5 tahun kemudian tutup, betul nggak? Optiknya sekarang tutup nggak? Tutup. 5 tahun kemudian tutup 80% lagi. Jadi 10 tahun ini yang sisa eksis 4% saja. Mungkin sekarang jadi tempat yang lain, gitu, betul ya, AI Wadung Asri. Yang keempat, untuk bisa mencapai keinginan kita bisa namanya franchise. AI kira-kira tahu, Indomaret untuk franchise butuh berapa? Yang AI tahu, 3 kira-kira W, 3 Pak? 3 M. Ya mungkin 1 miliar lah ya, 1 M lah. Kalau McD itu 5 M untuk franchise-nya. Karena di sini diedukasi, kemudian dikasihin sistem. Nah pertanyaannya, apakah kita punya dana ini? Tapi ini tingkat keberhasilannya 80% berhasil. Bahkan 90% pasti berhasil. Betul ya? Cuma butuh modal yang besar. Nah sekarang, Coach John ini cuma kepingin cerita bahwa di PT PLA Prudential itu ada bisnisnya juga. Bisnis yang bisa kita lakukan dengan cara sistem dan dijamin kamu income 5 juta pasti dapat, jamin. Artinya gini, satu hari Alek ketemu 2 orang sanggup nggak? Satu hari. Bisa. Hari ini aku sudah ketemu 2 orang, Alek sama Mama, betul ya? Bisa ya? Kira-kira dalam 1 minggu Alek mau mengeluarkan waktu untuk Prudential mau berapa hari? 1 minggu ada berapa hari? 7. 7. Mau mengeluarkan untuk Prudential berapa hari? 4 atau 5 hari. 4-5 hari. AI kira-kira mau meluangkan waktu berapa hari? Untuk pro. Selain kan AI mesti jalankan optik, mesti jalankan. Ya mungkin 3 hari. Oke. AI 3 hari, Alek 5 hari. Kalau 3 hari kali 2 orang, AI cuma ketemu 6 orang, betul ya? Alek ketemu berapa? Kalau 1 hari 2, 10. Like, syaratnya ketemu orang, orangnya itu harus punya uang. Ya. Jadi contoh orang single income 5 juta, kira-kira bisa menyisihkan uang berapa untuk asuransi? Kalau kamu income 5 juta, bisa menyisihkan uang berapa untuk asuransi? 500, 700. Ya, 500 ribu lah ya. Dan orangnya itu harus sehat. Jadi salah, oh orang income 3 juta suruh ngambil asuransi. Susah. Orang suami istri income 10 juta, kira-kira bisa bayar berapa untuk asuransi saja? Income 10 juta. 700 sampai 800. Iya, per orang atau dua-dua? 2. Dua-dua itu 700. Ya paling enggak 700, 700, ya 500 ya. Nah, dari 6 orang yang orangnya punya uang, orangnya sehat ya, Lek. Kita ceritanya tentu yang menarik. Dari 10 orang ini yang mau beli berapa orang? Minim, Lex. Minim 1 orang. 1 orang ini kira-kira mau bayar berapaan, Lek? Kira-kira ya nggak bayar 500. 500. Nah kalau misalnya 500, cara ngitung komisinya 500 ribu
kali 30%. Berarti komisinya berapa, Lek? 500 kali 30%. 150. 150 ribu rupiah per bulan, betul ya? Ya. Jadi seminggu ini kita bisa dapat 150. Dalam satu bulan ada berapa minggu, Lek? 4. 4. Kalau 4 tak kalikan 150 berarti Alek bisa dapat income berapa? 600 ribu. 600 ribu dalam satu tahun ada berapa bulan, Lek? 12. Anggap aja 10 bulan lah efektif kerja ya. Tak kalikan 600 ribu berarti berapa, Lek? 6 juta. 6 juta per bulan. Jadi komisimu yang kamu inginkan tercapai. Kalau yang ini tunggu, antri. Tercapai, dijamin pasti capai. Asal ini tadi orangnya yang kita temuin punya uang, sehat, dan satu hari ketemu 2. Dan kamu meluangkan waktu 5 hari. Pasti, dan kamu dapatnya selama 24 bulan. Karena komisi yang diberikan oleh Prudential itu tahun pertama kita dapat 60 kali. Tahun kedua kita dapat, tahun ketiga kita dapat, tahun keempat kita dapat, tahun kelima kita dapat. Komisi tahun pertama 30%. Komisi tahun kedua 30%. Komisi tahun ketiga 5%, komisi keempat 5%, komisi kelima 5%, tahun kelima. Karena kita bisa mencapai omset tertentu, kita ketambahan bonus. Bonusnya 12%. Lex, kalau misalnya 30 plus 12 berapa persen? 42. 42%. Tahun kedua lebih gede, 13,5%. Berarti komisinya Alek berapa? 43,5. 43 tambah 42 berapa, Alek? 85 setengah. 85. Tambah 15% berapa, Lex? 100,5%. Artinya gini, misalnya Alek ketemu orang yang bayar 500 ribu, tak kalikan 12, tak ambilin ini. Ya nol lah nanti. Ambil. Jadi 500, tadi kan preminya 500 nih, Lex ya. Ya. Dikalikan 12, berarti kali 100%, berarti omsetnya berapa, Lex? 500 kali 12 berapa? 6 juta. 6 juta. Jadi omsetnya Alek itu 6 juta. Komisinya tadi, ini kan omset, betul ya? Ya. Kalau komisinya ingat dikali berapa, Lek? 500 ribu kali 30%. 30%. Berarti komisinya Alek berapa? 150. 150 ribu. Kalau kayak gini berarti dapat berapa klien, Lek? Kalau satu minggu dapat 1. 1 bulan berarti dapat 4, betul ya? 1 tahun dapat berapa klien? Kalau hitungan ini 40. 40, betul. Kalau 40 klien kali 150, komisimu berapa, Lek? Kan 40 klien kali 150, berarti komisinya 6 juta. Sampai sini jelas, Lek? Jadi cara ngitung komisinya itu preminya dikali 30%. Betul ya? Untuk cara ngitung omset dari premi, kalau dia bayar bulanan berarti kali 12 kali 100%. Sampai sini jelas, Nek? Oke. Nah, sedangkan di Prudential kita tidak cuma kerja untuk jualan toh. Sumber income agent itu ada 2. Sumber income-nya ada 2. Yang pertama kita jual. Kalau jual dapat komisi berapa, Lek, tadi? Tahun pertama? 30. Tahun kedua? 30. Tahun ketiga? 5. Tahun keempat? 5. Tahun kelima? 5. Berarti komisi 30 plus 30 plus 5 plus 5 plus 5. Betul ya? Terus kemudian yang kedua kita juga rekrut. Karena kalau kamu rekrut, nanti kamu bisa naik ke promosi berikutnya. Tapi kalau misalnya sebagai agent, seharusnya kalau kamu ketemu orangnya lebih banyak atau lebih besar, angkanya lebih gede, betul ya? Anggap aja
kamu dapat income 7 juta per bulan. Kira-kira kalau agent dapat income 7 juta per bulan, oke enggak? Oke ya. Kemudian profesi yang selanjutnya Associate Agency Director. Associate Agency Director ini kurang lebih income-nya 25 juta. Kemudian Agency Director income-nya 50 juta. Ini pasti dijamin. Asal ini tadi, ngikuti ini, kemudian 1 hari cerita 2, dan orangnya terus, nggak boleh bolong. Seperti kayak gitu. Sampai sini jelas? Nanti ada AD1, ada AD2, ada AD3, ada AD4, ada AD5, dan EAD, Executive Agency Director. Ini goalnya kita. Karena kalau sudah di sini aman posisinya. Sampai sini jelas? Sampai dari mana? Sampai ini. EAD, betul. CAG nih, 1, 2, 3. Maka dari itu kita perlu mengembangkan tim. Kita nggak mengembangkan tim nggak bisa. Sampai sini jelas? Nah, pas kebetulan di Harvest ada sebuah kontes. Harvest ini lagi mengeluarkan 90 days club, 90 hari club 90 hari. Ini periodenya Q1 Januari, Februari, Maret 2020. Sampai sini jelas? Selama 3 bulan, apabila Alex atau AI ajak 3 orang gabung sebagai agent tahun 2020, dan 3 orang ini, misalnya si A, si B, si C, betul ya? Dia produksi 0,030, boleh enggak? Boleh. Total kesemuan ini harus omsetnya 30. Bukan masing-masing 30 juta API, bukan. API itu income yang disetahunkan. Kalau yang tadi ini Lex, yang ini tadi 6 juta ini, 6 juta API ini, karena dia preminya 500. Kalau 30 berarti cari satu orang yang bayar 3 jutaan. Jadi ini contoh 30 juta API, 3 orang yang bayar A 1 jutaan. Kalau 1 juta kali 12 berapa, Le? 12 kali 3 36. Kan masuk, betul ya? Atau 2 orang yang bayar berapaan, Le? Kalau 3 orang 1 jutaan disetahunkan, omset itu pasti disetahunkan. Kalau 2 orang 1,5 juta. Kalau misalnya mau 1 orang berarti harus bayar 3 juta. Iya. Atau kalau misalnya mau 6 orang, bayarnya berapa? 150. Oh, 6 orang. Ini kan kalau 3. Berarti 500 ribu. Atau ini mungkin skenario pertama. Skenario kedua ini 10 boleh enggak? Boleh, berangkat. Oke, sampai sini jelas? Atau mungkin ini 15 0, boleh. Skenario ketiga. Atau skenario keempat mungkin ini 5 10 berarti 15, ini 15 masuk. Betul ya? Alex sama AI mendapatkan reward cash sebesar 500.000 plus makan di hotel berbintang 5, seperti itu. Kalau misalnya seperti ada kontes kayak gini, menurut Alex oke enggak? Nanti aku ajari ya apa caranya untuk bisa mencapai 3 orang ini. Nanti aku ajari. Terus, dan jika Alex atau AI jual 50 juta API, 50 juta API berarti berapaan, Lex? 5 orang yang 1 juta. betul.
Atau satu orang yang berapaan? 5 jutaan, betul ya? Atau 10 orang yang berapaan lagi? 500. Maka AI ketambahan lagi 500.000. 500 tambah 500, 1 juta tambah hotel, maka di hotel berbintang 3, berbintang 5. Kalau omsetnya Alex 50, omsetnya AI 50, komisinya AI berapa? Cara ngitungnya tadi 30%. 50 juta kali 15 juta. berapa? Iya, kali berapa Lek? Komisi? 30%. Komisi kali 30%. Jadi dapat berapa Lek? 15 juta. 15 juta, tapi ini per tahunnya Lek. Betul ya? Karena dia kan omset setahun. Kalau di sebulan kan berarti 1 juta 250 per bulan. Plus ketambahan 1 juta, plus ketambahan makan di hotel bintang 5. Ini kontesnya sampai Januari. Nah, terus ya apa caranya? Kita mesti harus buat daftar nama. Kira-kira AI sanggup enggak buat daftar nama 200 nama? Jadi ada nama, ada alamat, ada nomor telepon, ada rupiahnya. Contoh, oh Alex kurang lebih alamatnya Rian, kurang lebih mungkin 500 karena dia baru kerja. Oh mungkin AI, cerita-cerita mungkin 1,5 juta. Ini memperkirakan. Dari mana sih KLOP? K itu keluarga. Jadi Lex, perlu Alex cerita, papa berapa bersaudara Lex? 8. Papa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Misi hidup semua? Masih. Mereka sudah keluarga semua enggak Lex? Sudah. Oke, berarti ada istrinya, ada suaminya ya Lex? Ya. Ada anaknya enggak Lex? Ada. Berapa? Yang nomor 1 berapa? 2. Yang nomor 2? 4. Yang nomor 3? 4. Nomor 4? 2. Nomor 5? 1. Nomor 6? 1. Nomor 7? 2. Nomor 8? 2. Ini 8 kali 2 berapa Lex? 6? 16. 16 ditambah 2, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 17, 18. 18 tambah 16 berapa Lex? 30? 8. 34 lah. 16 tambah 18. 8 tambah 6 berapa? 4. 34 orang. Terus kemudian ini kan istrinya atau suaminya? Kira-kira mesti punya saudara enggak Lex? Punya. Nah, ada berapa? Pasti banyak lah ya. Ini termasuk pasangannya. L, lingkungan. Lingkungan itu tetangga kanan, kiri, tetangga atas bawah kalau apartemen, tetangga dulu, tetangga sekarang. O, organisasi. Temen gereja lah, temen persekutuan, temen arisan, temen klub, terus pribadi. Ini termasuk suami, istri, dan anaknya. Kemudian pribadi ini teman SD. Kira-kira teman SD-mu seusia berapa sekarang, Wek? 36. Ya seusiamu lah ya, betul ya. Teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Kira-kira 200 nama disimpan. Setelah itu, ini yang terakhir. Jadi dari daftar nama, yang W lakukan biasanya W buat janji temu. AI nanti AI sore kemana? Ingat tadi W telepon. W janji temu supaya apa? Enggak sia-sia waktunya. Oh tadi siang sudah selesai. Ini mau kemana lagi? Tadi pagi W ketemu satu orang di Puri, di Biguna situ dekat di rumah Claudia. Kemudian siangnya ketemu di BUP ini. Terus kemudian siang jam 2. Iya, pas kebetulan janji ini mau di kantor, W rubah pergi di rumahnya dia. Yang ketiga, W akhirnya ketemu sama
nasabahnya we. Yang keempat ketemu AI. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 hari ini ketemu 5. Besok nanti ketemu siapa lagi bikin janji. Nah pada saat bikin janji, we biasanya tidak boleh telat, tidak boleh usahakan tidak boleh molor. Jadi misalnya we janjian ke klien jam 9, we jam 7 atau 7:15 wis berangkat. Supaya sampai sana setengah 9, we mesti isak santai-santai dulu. Tadi we janjian jam 2, we jam 1:15 we nyampe. Makan sih, karena belum makan bakso. Mau tak makan ini kocek, ndak tak makan ini lapar. Yes, nanti sampai sana sih, sampai di klien cek misalnya gitu. Sampai di Untung Suropati. Setelah di Untung Suropati selesai, baru nanti we ketemu sama siapa lagi. Nah setelah janji temu, we langsung ice breaking. Bu langsung cerita tentang asuransi, ditolak. Dilihat dulu, lihat ya apa kabarmu baik kok. Kamu ya apa hari ini senang kok. Lanjut presentasi. Tapi kalau misalnya ternyata sumpah aku wabe pegawai gak masuk, lagi BT, sorry ya Lek, perutku lagi gak enak. Lek misalnya 2 hari lagi aku mampir, oke enggak? Oke kok. Cerita sebagus apapun Lek kondisinya lagi jelek, gak enak, betul ya? Setelah presentasi we langsung tanya, sebelum presentasi we fact finding dulu. Gali data. Lek, kira-kira kamu sekarang usia berapa? Sudah keluarga atau belum? Sudah punya anak atau belum? Ternyata Bu, sampai kita cerita presentasi tentang tabungan pendidikan, Lek bagus enggak tabungan pendidikan? Bagus. Ternyata yang kita ceritain itu biarawati. Enggak punya anak, tidak akan punya anak. Enggak kena, betul ya? Sampai sini jelas, Lek? Kita ambil dulu minum ya. Ini bisa. Itu ambil sih. Boy. Itu mas. Enggak anu nih, sedotan. Enggak apa-apa. No problem. Minum nih. Nah setelah kita gali data, kita cari Lex, kira-kira anakmu usia berapa? Oh sing cilik usia 3 tahun. Wah kira-kira bisa enggak dijuali tabungan pendidikan? Bisa. Kalau sini jelas Lex. Setelah itu baru kita presentasi. Setelah presentasi baru namanya ada handling objection. Loh kok nanti aku bayarnya pakai kartu kredit bisa enggak? Kok bayarnya bulanan bisa enggak? Kok ini bisa enggak? Seperti kayak gitu. Jadi intinya pertanyaan-pertanyaan ini kalau gali datanya sudah kuat, handlingnya kecil. Jadi bu langsung itu loh, kamu sakit, tapi tanpa introduction. Kemarin ya tadi gue ketemu satu orang, dia masuk ICU, luar biasa loh AI, 1 hari itu 15 juta, ngeri sekarang AI. Ngomong-ngomong, misalnya ada orang kayak gitu, kan bahaya secara keuangan. Menurut AI apa sudah punya? Nah, introduction ini harus ada, bu langsung cerita. Belum tentu dia butuh, misalnya AI pengen beli Innova, bu ditawari yang lain nih, kira-kira enggak mau. Tapi gue tanya dulu, AI butuh mobil, kira-kira mobil merek apa? Oh ternyata AI punya, mama wis punya Alphard gitu. Ya apa caranya Avanza ini sok payu? Ya apa menurut kamu? Kojon ini jualan Avanza, mama punya Alphard. Ya apa caranya supaya Avanza ini payu? Ya dibilang untuk jalan sehari-hari, untuk kebutuhan kerja. Nah, pintar kamu. Jadi gini, AI hebatnya mobilnya Alphard ini kan. Mobil Alphard luar biasa bagus tuh. Tapi AI ngomong-ngomong, mosok mobil Alphard dibawa ke keputaran AI, ini dibret orang. Nanti zaman dulu kan pakai minyak tanah, bau kabeh mobil eman. Tapi naik Avanza AI lebih irit, lebih kecil, lebih lincah, juga muat banyak, tapi bisa dibuat untuk sekolah, dibuat untuk jadi dikasih fiturnya, benefitnya, sehingga AI yang semula tidak ada rencana beli Avanza, akhirnya AI yang semula tidak, akhirnya beralih. Iya ya, kata-katanya jadi benar ya. Pada saat AI punya duit, beli enggak? Timbang pakai apa dibawa ke pasar, betul ya?
Kita cerita dulu AI, misalnya pergi jemputi orang-orang atau nggak usah lah, pergi ke pasar nih, di bread kan eman. Mendingan pakai Avanza, ongkosnya memperbaiki lebih murah daripada apa. Kena. Setelah heading objection baru namanya closing. Saat closing kita namanya servicing. Servicing itu antar buku polis, kita ceritakan ulang. Yuk, kok gak diangkat? Gak. Nah terus kemudian setelah kita servicing baru kita nanti referral. Referral itu artinya minta, Lex kan kamu sudah ambil. Kira-kira boleh nggak kau Joni cerita ke temanmu tetangga sebelah, boleh tahu namanya siapa, tetangga sing kanan siapa. Oh ya Lex, saudaramu apa sudah punya, sepupumu minta referral balik lagi ke data nama. Ini tingkat keberhasilannya sangat tinggi, kesuksesannya sangat tinggi. Prinsipnya kayak gitu. Aku lupa nanti tanggal itu 19 ya? 18 kali. Oh 18 ya. Tapi tolong ingat banget. Goal setting ya tadi. Mesti dibawa tadi. Enggak, cuma itu bukti nilai sudah bisa ini. Jadi prosedurnya kayak gini. Menurut AI oke nggak? Nggak ada program kayak gini. Ya oke. Tinggal nanti AI pelajari. Yang kemarin Joni sudah kasihin video, apakah sudah sempat dipelajari belum? Gak ada sih, apa namanya kan kemarin pergi itu nggak ada ini, nggak ada signal. Nggak apa-apa. Nanti pas di rumah ada wifi nggak? Ada. Nah nanti tinggal dipelajari ya. Terus Alek kira-kira mau di AAJ Ino lagi atau enggak nih AI? Oh ya di AJ Ino nggak apa-apa. Kira-kira kamu isa ujian tanggal berapa Lek? Masuk Oprovos Lek? Mau ujian tanggal berapa? Terus kemudian ada yang harus dibayar dulu supaya bisa terdaftar. Terus kemudian kecuali orang yang kita buat KLOP ini daftar nama itu juga bisa untuk rekrut, juga bisa untuk jual. Nah kira-kira AI ada enggak? Oh iya Lek, aku mau cerita ya. Orang yang kita ajak itu ya Lek, itu tentu orang yang money oriented. Jangan orang yang kira-kira hidupnya pasrah ya Lek. Oh ternyata hidupku 2 juta ya sudah, harus disyukuri. Susah. Terus yang kedua dia benar-benar rajin. Setelah rajin dia benar-benar mau kerja. Terus kemudian orangnya yang jujur. Terus kemudian kalau bisa orangnya punya kendaraan AI. Contoh gini, AI ini kepingin ikut acara goal setting, tolong jemputan we ya. AI rumah Surabaya dari rumah negerian. Yo pacar. Karena kita ini berbisnis bukan sosial. Lain kalau kita sosial, gitu ya. Terus kemudian yang bisa handphonean, bisa email. Kalau bisa yang ini AI. Nih. Karena ini jiwa dagangnya tinggi. Kira-kira Alek ada enggak orang yang mau diajak bergabung di Prudential? Kira-kira kamu berapa lama bisa ngumpulin daftar 200 itu, Lex? 3 hari, 2 hari, dan harus dicatat, Lex. Jadi kita perlu catat. Setelah kita catat, kemudian kita punya agenda kerja. Kalau agenda kerjanya itu kayak gini. Di mobil. Oh catat hari ini ketemu siapa, kemudian kemarin ketemu siapa, supaya buat evaluasi. Oh ternyata saya ini 1 minggu gak efektif. Karena gini, ternyata ya jatah gagal itu ada. Ini tidak dihabiskan jatah gagalnya,
jatah gagalnya panjang, nggak closing. Tadi wis siang sebetulnya ketemu sama orang, jam 3 deh janjian ambil orang. Makanya dikasih papat wis selesai. Ya sudah mau ya apa lagi. Nanti malam tak sambung lagi, besok ketemuan Pak. Mas kebetulan kojolnya aku ada sih mau ditanya, enggak apa-apa tanya. Seperti kayak gitu. Nah ini ya, untuk ditanya-tanya ini sih kurang. Ya. Mas Yus beberapa kali. Nggak apa-apa. Gini, kalau pada saat AI ditanyai, ya? AI simpen dulu. Pertanyaanmu apa? Nanti konsultasi sama gue. Gue pun juga gitu. Gue ada kesulitan ini orangnya apa ya? Dia Pak No ya. Karena orang tuh yang punya duit tuh pastinya banyak pertanyaan. Dan dia pasti ya ada asuransi. Nah mungkin ada asuransi. Kalau dia sudah punya asuransi, kita review. Dia punyanya apa? Ternyata dia punya 25 polis, UP Jiwa semua, 1 miliar. Padahal asetnya dia 100 miliar. Nggak ngefek itu 1 miliar. Ya ada gunanya, tapi tidak terlalu banyak. Untuk melihat gitu tuh AI nggak bisa. Oh ya, pelan-pelan toh. Nanti tinggal AI pinjem buku polisnya, AI foto, kita diskusi bareng. Oh ini AI maksudnya manfaatnya ini. Pelan-pelan dong. Kayak we mau baca optik ya we lihat si kacamata sing apik sing enak di mana. Seperti itu. Anda kira-kira ada kesulitan apa? Pakai Apa? kendaraan, nggak punya kendaraan. Oke, kendaraan. Terus apa lagi? Selain kendaraan apa lagi? Terus ya Tak jawab ya. Ini bisa ada Bemo, ada Grab, ada Gojek. Jadi ini ada solusinya. Apa lagi? Jadi Bu ini dianggap sebagai acuan yang mana kamu tidak akan dapat 6 juta. Betul nggak ya? Tapi kalau kamu menonton sininya, konsen fokus ke sininya, ini sudah tidak jadi masalah. Selain kendaraan apa lagi? Ada oma-oma nggak punya kendaraan kok, naik Vespa. Di awal-awal setahun 2 tahun suami ini nggak pernah mau masuk karena malu pakai Vespa. Sekarang bisa beli, sempat beli Avanza, terus kemudian ganti Avanza sing Xenia, kemudian dia juga sempat beli Honda Jazz dan lain sebagainya. Berhasil kok, dijamin kok, asal ketemu orangnya tepat. Lah ketemu orangnya harus buat ini tadi. Apa? Selain kesulitan kendaraan apa lagi ya? Ngomong loh, jangan Ngomong. Oh iya, ini dibuat sih toh klub dulu, setelah klub nanti dikumpulkan. Nanti Senin kita rundingan lagi cara ngomongnya. Tak kasih video presentasi nih. Vivi, tinggal dicoba. AI latihan, setelah latihan nanti ketemu. AI ini intonasinya kurang enak. Lek masak udang itu ya, itu mesti harus apinya gede, minyaknya sudah panas, udangnya masuk no. Tapi bu, suwe-suwe, ojo suwe, ojo 10 menit, 5 menit angkat, pasti gurih. AI semula nggak suka masak udang, soalnya meletik-meletik, kemudian mungkin amis, dan dengan ada pasti gurih. AI yang semula tidak mau untuk masak udang, berpikir benar saya tak coba sih. Asal mau nyoba aja, oh iya ternyata betul. Oh nanti tidak ada apinya kan gitu, apinya kecil, tidak apa-apa, gampang solusinya. Misalnya minta dimasak di tempat yang ada penggorengan api besar, atau mungkin ya sudah tidak pakai api besar tapi pakai apinya lama, masaknya lama. Solusinya ada. Selama kita solusi oriented, bertujuan pada solusi, ini kecapai. Selama kita halangan oriented,
Jadi kita berpusat pada halangan, ini tidak akan capai. Apakah tidak ada kesulitan? Oh ada dong. Tapi kan kesulitan ini bisa kita dengan cara konsultasi. Terus kemudian Alek ikut namanya Power Day, acara di kantor, SO, di TP. Ini semua ilmu. Kemudian belajar dari JJ Pro, sing YouTube-nya Ko Joni, semua di situ ilmu. Bagaimana cara menggunakan Proofos, bagaimana ngerekrut lewat Proofos, semua ada di sini. Lumayan komplit. Kamu mau belajar 10 tahun tidak akan habis itu YouTube-ku. Kurang lebih YouTube yang sudah aku upload 1.700 yang sudah siap. Masih ada 3.400 yang di private. Dari 3.400, 1.700-nya sudah. Jadi 1.300 misi private. Karena belum dapat izin dari orang. Yang private itu artinya Alek nggak bisa lihat. Yang bisa lihat cuma aku. Banyak. Terus pernah lihat videoku loh. Pernah? Iya. Nggak akan habis. Terus toh apa namanya, buat pelajari situ-situ kamu di rumah nggak akan habis. Karena Ko Joni kirim kontesnya hafal. Jadi kontennya hafal sih tak sounding supaya Ko Joni hafal. Ini yang punya